Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan Aswida. Halo Bu Ida, apa kabar sehat Bu? Alhamdulillah luar biasa ya Pak Devi ya. Kejar-kejaran terus ya dengan jurnal-jurnal internasional ya, Masya Allah. Ya, luar biasa Bu. Nah hari ini Bu Semangat, Ida semangat. kayak sangat sangat cantik ya hari ini ya. Jadi Oh ya, Alhamdulillah. tegang Bu ya. Abis itu soalnya, abis ketemu kawan-kawan di Klub Nova nih, lagi mau reunian katanya. Nah, Tapi ada kasus gitu kan. Nah, pastinya biasanya kalau cantik itu resiko tinggi biasanya Bu. Benar nggak sih Bu? Ya, kadang-kadang tuh kita suka belum bisa menerima gitu beberapa proses menua, proses kegemukan gitu ya. Ada beberapa proses-proses yang memang harusnya tidak dilalui dengan instan, tapi kita maunya instan. Nah, kasus sekarang ini tuh banyak tuh ibu-ibu tahu kalau perutnya tuh makin gendut habis lahiran gitu ya. Terus udah gitu makannya juga doyan gitu. Makan doyan habis lahiran, tapi maunya kurus gitu. Seksi Tapi malah. nggak mau olahraga gitu kan. Maunya Nggak mau olahraga. pelonjoran ya. Maunya maunya tetap seksi gitu. Nah, itu sulit itu gitu. Nah, banyak juga tuh yang kasih jalan pintas, sedot lemak. Pernah dengar nggak sedot lemak? Pernah sedot lemak, ya, tapi dalam pemikiran pertama lemaknya disedot gitu ya. Padahal bukan sedot ya. Bukan. Sedot lemak itu hanya istilah aja supaya orang nggak terlalu takut, tapi sebetulnya tuh dibuka. Kalau kita lihat lapisan kulit itu ada epidermis, epidermis, dermis, hipodermis. Nah, hipodermisnya ini yang dibuang gitu. Buang ya. Hipodermis yang diambil karena di dermis kan memang tempatnya elastisitas di situ, kekuatan di situ, terus kemudian kekenyalan ada di situ. Jadi nggak hilang. Tapi kalau yang di hipodermisnya, yang lapisan lemaknya tadi, itu diambil. Gitu. Diambil. Jadi banyak yang melakukan istilahnya sedot lemak gitu ya. Lemak ya. Nah, jadi pastinya hari ini karena kita ngomong-ngomong tentang sedot lemak, pastinya Bu Ida hari ini akan ngomongin tentang resiko cantik ya dengan kasus sedot lemak pastinya. Karena nih untuk ibu-ibu nih ya, yang ibu-ibu sosialita yang ada rencana nih sedot lemak, nah bikin-bikin dulu deh ya. Karena kasusnya juga banyak begini kan. Apa terjadinya masalah after sedot lemak. Oke, silakan Bu Ida. Ya, kebetulan memang kasus yang terjadi ini adalah kasus akibat dari sedot lemak gitu ya. Coba boleh dilihatin Mas Devi. Bukan berarti salah, tidak gitu ya. Saya tidak menyalahkan. Hanya memang kadang-kadang kalau memang terlalu ekstrim, terus kemudian pada saat kondisi tubuh dia tidak terlalu cocok dengan kondisi pembedahan seperti ini, itu seringkali menimbulkan masalah. Ya, salah satu contohnya ini nih. Memang maunya cantik tapi ujungnya jadi nggak cantik gitu kan gara-gara seperti ini. Tapi kalau misalnya terjadi, ya oke. Ini sebenarnya sambungan dari kita kalau lihat di FPWT ya, kasus sedot lemak, cairan yang keluar tetap terus banyak, Mas Devi. Jadi kita kejar-kejaran dengan lemak, dengan cairan yang keluar, terus kemudian dengan granulasi yang harus segera bertumbuh. Kalau granulasinya tidak segera bertumbuh, akibatnya apa? Lukanya nggak menutup, gitu ya. Oke, jadi pilihan dressingnya yang Jadi ini jadi kasusnya pasiennya sedang lemah, habis itu nggak menutup ya? Ya, jadi memang terjadi infeksi, oke ya. Terjadi infeksi yang mengakibatkan luka terbuka. Nah, pada saat luka terbuka, itu menjadi satu problem. Selain perut jadinya nggak cantik lagi gitu kan, maunya kan cuman garis lurus aja. Tapi yang terjadi nggak jadi gitu. Tadinya mau bagus jadi nggak jadi. Iya.
Jadi kita kejar-kejaran untuk memperbaikinya gitu ya. Memang salah satu pilihan terapi yang kita lakukan itu adalah dengan menggunakan NPWT. Itu kalau bisa dilihat itu Mas Devi, pada saat kita sudah lakukan penarikan dengan negative pressure wound treatment, lihat garisnya lurus ya. Jadinya lurus ya lukanya ya. Nah, ini yang dimauin gitu loh. Ini yang dimauin. Jadi pada saat melakukan perawatan lukanya juga mau nggak mau kita bagaimana caranya nanti kalau udah jadi harus cantik gitu loh. Oke? Sehingga nggak stres ini pasiennya gitu. Yang kita khawatirkan kan masih mimpi jadi cantik ya. Oh, terus gitu ya. Memang secara psikologis yang mesti harus diperbaiki sebetulnya, karena cantik itu sebetulnya nggak cuma dari fisik tapi sebetulnya dari hati gitu ya, dari mindset kita dan lain sebagainya. Oke, bisa terus nih Mas Devi. Kayak Mama Dede ya. Betul. Tapi bukan berarti terus kemudian kita sembarangan, enggak gitu. Jadi kita perhatikan betul permukaan kulit itu tenang gitu ya. Epitelisasi terbentuk makin banyak, jaringan granulasi makin naik. Ini kalau lihat begini ini pasiennya udah nggak stres nih. Oke. Lihat deh, di situ ada pusatnya. Pusat itu apa sih, kayak pudel ya. Pusatnya juga tetap terbentuk bagus ya. Oke. Terus lihat garis lurusnya. Garis lurus bekas operasinya juga terbentuk bagus. Yang harapan kita adalah granulasinya ini sudah naik ke atas, epitalisasinya nanti membentuknya dia tidak terlalu memberikan tarikan. Jadi gambaran perutnya jadi masih bisa cantik gitu. Iya, gitu, masih bisa cantik gitu ya. Oke, tuh. Oke. Kelihatan ya? Nah, kalau udah lihat kayak gini tuh agak tenang nih. Si pasiennya juga tenang, kita yang ngerawat juga tenang. Karena bolak-balik kalau dalam perawatan, aduh nanti perut aku jadi jelek nggak ya? Perut aku jadi jelek nggak ya? Gitu. Jadi memang perawatan luka tuh art ya. Jadi jangan sampai kita juga ngelakuinnya juga sembarangan. Hasilnya juga yang harus kita lakukan ya sedemikian rupa. Jadi dan pasiennya harus kooperatif loh ya. Yuk lagi boleh slide-nya. Oke, ini dikasih kolagen. Ya, kita kasih kolagen. Kita kasih kolagen, tujuannya sama untuk mempercepat proses penyembuhannya, epitalisasi juga cepat lari gitu ya, nggak berlama-lama di situ. Oke, boleh next-nya. Nah, tutup cantik begini. Nah, kalau udah kayak gini udah tenang ya ngelihatnya ya. Sebetulnya kelihatan ya, jadi garis pinggangnya, perutnya, sudut lemaknya berhasil nggak nih? Berhasil ya? Kayak masih ada sih ini sedikit. Paling bagus tuh olahraga aja deh gitu ya. Masih ada sedikit nih soalnya. Ada sedikit ya. Emang paling bagus tuh mendingan olahraga aja gitu ya daripada kenapa-napa gitu. Makanan yang bergizi sehat ya. Oke. Ya. Ini di skip kayaknya. Jadi memang selain NPWT tadi kita udah bolak-balik itu mempercepat proses proliferasi yang lebih cepat, oke ya. Terus kemudian resiko-resiko seperti tadi bukan berarti kita tidak bisa tangani, tapi di WCare Center kita bisa tangani. Kalaupun terjadi masalah seperti tadi, tidak menutup kemungkinan banyak juga kawan-kawan kita yang memang dia masih mau melakukan kegiatan sudut lemak, tidak menutup kemungkinan itu Mas Devi ya. Jadi kalau lihat di sini ya, kelihatan nggak nih? Usianya memang usia yang adult ya. Iya, yang masih ibu-ibu yang mau cantik. Iya, betul ibu-ibu yang mau cantik. Aduh, memang garisnya tuh kelihatan sekali. Memang jadi kalau bisa dibayangkan sudut lemak itu dibuka loh Mas Devi ya, itu dibuka gitu kan, terus diambilin, disesetin seperti itu. Kalau ngelihatnya ya pasti ngeri lah. Kalau pemikiran dulu pikirnya kayak cuma dimasukin kayak untuk apa? Selang gitu ya. Selang ataupun kayak kayak laparoskopi gitu. Short. Ya. Ada juga memang alatnya yang seperti itu juga ada, tapi yang dibuka seperti ini juga ada. Gitu.
Ini contohnya yang pas dibuka ya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa kegiatan perawatan luka di WCare Center itu kita menggunakan berbagai macam teknologi yang bisa membantu proses penyembuhan luka lebih cepat, sehingga hasil yang diinginkan oleh kita maupun si pasiennya sendiri itu betul-betul hasil yang semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga tidak menimbulkan kecacatan yang terlalu berlebihan pada pasca penyembuhan luka. Itu mungkin Mas Devi yang mesti harus digarisbawahi. Karena yang paling penting itu kalau proliferasi berlangsung lebih cepat, kecacatan itu lebih rendah terjadi. Karena pada saat dia sudah terbentuk stadium 2, epitelisasi itu dalam waktu 2 minggu itu akan terbentuk dan proses penyembuhan akan terjalin menjadi sempurna. Oke, thank you Bu Ida ya untuk diskusi hari ini pastinya ya. Jadi ini tadi kasus tentang MPWT ya, jadi MPWT, jadi bagaimana pada kasus yang seksi tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk sudut lemang ini Bapak Ibu harus hati-hati kalau ada resiko sudut lemang ini bagus Bapak Ibu olahraga, makan yang sehat ya, aktivitas yang tepat ya. Oke. Tapi kalau terjadi seperti ini jangan lupa ke WCare Center. Wow, supaya kecacatan yang terjadi pasca pembedahan tersebut bisa diatasi dengan cepat. Cepat ya, tepat dan cepat. Ya, karena teknologi yang dibutuhkan Mas Devi, teknologi sekali lagi ya. Oke, luar biasa Bu Ida, thank you pada hari ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin komen atau share ya, ingin mau tahu lebih dalam bagaimana tentang tadi ya kasus-kasus sudut lemang ya yang bisa cepat banget dia proses penyembuhannya. Nah, nanti boleh komen ya di YouTube channel kita dan di Facebook. Sampai ketemu di next Ask Wida. Oke, thank you Bu Ida. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.